Putra Merah ke-1, binatang pemburu tanpa tandingan. Suku Yot meninggalkan tanah airnya. Masih jauh? Tidak. Rombongan tiba di tanah tempat tujuan. Kita akan tinggal di tanah yang gersang dan tandus ini. Jawab. Benar, tuanku. Si peramal memberikan penjelasannya. Telah kulihat masa depan itu, tanah genting ini akan menjadi makmur sebagai lalu lintas pelabuhan dan perdagangan. Pemimpin suku manggut-manggut merasa puas. Kalau benar ramalanmu itu, maka kita akan menjadi bangsa yang makmur dan damai. Dan inilah bayangan dalam ramalan itu. Sementara itu, di tempat yang lainnya, ini surat tugas buat Anda, Jenderal. Bacalah sendiri. Baiklah, Menteri. Jenderal terkejut membaca isi surat. Perekonomian tidak lancar karena macetnya lalu lintas perdagangan. Buatlah terusan dari Teluk Jensen ke Teluk Tibor. Oh. Jenderal tersinggung mengecam Menteri. Tugas ini terlalu dibuat-buat. Dewan Menteri tidak mengikat jabatanku lagi. Tapi Jenderal pulang mengamuk di rumah. Lebih baik aku berhenti saja. Pamannya, seorang profesor, datang. Puas setelah mengamuk. Paman, aku. Jenderal mengemukakan kesulitannya itu. Tulisan itu membuat pikiranku gelap. Perbudakan sudah dihapus. Dari mana ku peroleh tenaga raksasa untuk membuat tulisan itu? Tak mungkin bisa kukerjakan sendiri. Jawaban pamannya membuatnya heran. Tugas itu cukup layak bagi seorang jenderal. Jangan ikut gila-gilaan saja, Paman. Paman itu benar-benar profesor yang ulung. Kita masih punya budak, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Otaknya benar-benar cerdas dan cemerlang. Teknik nuklir dengan tetesan nuklir di sepanjang tanah genting, maka terjadilah terusan dalam waktu yang sangat singkat. Jenderal jadi bangkit semangatnya. Sekarang bisa kau memulai. Aku panik dan lupa ingatan. 6 buah pesawat dilengkapi nuklir membelah udara ke tanah genting Victories. Navigator terkejut melihat ke bawah. Nuklir siap. Tunggu, ada ratusan kemah tepat di sasaran tembak kita. Suku Yot sudah mendirikan kemah-kemahnya. Jenderal heran atas kehadiran mereka. Aneh, kita tidak tahu bahwa wilayah kita sendiri ditempati bangsa lain. Siapa mereka? Pesawat-pesawat itu hanya mengitari sasaran. Bagaimana, Jenderal? Kita tersandar pembuatan nuklir? Tidak. Perkemahan itu merupakan teka-teki. Kita selidiki dulu. Pesawat yang lain suruh kembali ke pangkalan. Pesawat Jenderal mulai siap mendarat. Maka langsung dikepung oleh suku Yot. Bahaya, hati-hati. Lalu digiring menghadap kepala suku. Apa-apaan ini? Kita ditangkap di negeri sendiri. Sungguh gila. Mereka dijatuhi hukuman mati. Menjamah tanah suku Yot yang baru tanpa izin harus dihukum mati. Gila. Putra kepala suku mengajukan usul. Tunggu ayah, serahkan jenderal itu untuk aku bantai. Kepala suku menenangkan gerakannya. Diam semua. Biar putraku bicara dulu. Berteriak lantang, penuh semangat. Jenderal perang yang katanya hebat, biarkan mati di tanganku. Ini dengan duel. Jenderal diberi senjata dan perisai. Jenderal kok mau dilawan? Naik kuda, siap mengadu nyawa. Dia masih muda, pasti belum banyak pengalamannya. Robohkan secepatnya saja, Jenderal. Sang putra suku maju menyerang. Majulah, Jenderal. Inilah kematianmu. Adu ketangkasan tanding di atas kuda. Kau keliru dan pasti menyesal, anak muda. Kuda Jenderal roboh tertusuk senjata.
Jenderal terpelanting. Ji ambisi, siaplah kau untuk mati. Bersambung kedua.